Di dalam Yesus aku diberkati, aku melimpah, aku hidup bahagia. In Jesus mighty name, I believe, I believe, I believe. Jantungku sehat, leverku sehat, ginjalku sehat, lututku sehat, kepalaku sehat, dompetku sehat. Pak Pendeta, sudah ya? Tinggalkan aja ajaran ngawur seperti itu. Kadang-kadang Tuhan tidak mengubah keadaan kita. Kadang mau kau doa puasa, mau kau doa Esther, mau kita bilang tadi doa semalam suntuk, malamnya lewat, suntuknya tinggal. Itu oke. Cuma kadang-kadang begini, Tuhan butuh kita sadar. Sadar apa? Supaya kita sadar bahwa di dalam diri kita ada kuasa nang boru. Tuhan mau kita sadar bahwa ada kuasa dalam hidup kita. Ada senjata Allah dalam diri kita. Tuhan mau kita pakai senjata itu. Makanya pada waktu ada masalah, ada persoalan, saudaraku, mestinya reaksi kita adalah pakai senjata, pakai kuasa. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan berkuasa when the Holy Spirit falling down in you. Ada Roh Kudus hidup dalam kuasa. Mestinya pada waktu ada persoalan, ada masalah, itu kesempatan untuk kita melatih kuasa yang Allah berikan pada kita. Penjahat harus muncul ke permukaan supaya polisi dapat mengeluarkan senjata dan mengeluarkan tembakan terbaik. Pistol tidak akan pernah digunakan jika tidak ada penjahat yang lewat di depan dia. Terkadang-kala Tuhan izinkan kita menghadapi sebuah keadaan seperti itu apa? Untuk kita ambil pistol kita. Senjata kita apa? Kebenaran firman Tuhan. Senjata kita apa? Roh Kudus dalam diri kita. Senjata apa kita? Iman kita. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi tantangan, kita tidak meraung-raung saja di kaki Yesus saja, tetapi kita bersama dengan Tuhan. Kita ambil senjata kita. Kita ambil senjata firman Tuhan. Kita berkatakan, hai iblis, benar hari ini aku masih sakit, tapi aku percaya di dalam Yesus aku sembuh. Hai iblis, dengar baik, hari ini usaha saya kelihatannya lagi turun, tapi aku percaya di dalam Yesus aku diberkati, aku melimpah, aku hidup bahagia. In Jesus mighty name, I believe, I believe, I believe. Jantungku sehat, leverku sehat, ginjalku sehat, lututku sehat, kepalaku sehat, dompetku sehat. Kadang-kadang Tuhan lepaskan kita. Kenapa? Supaya kita bisa pakai senjata itu. Amin. Kita tidak hanya meraung, sakit kali Tuhan, tolong Tuhan. Kata Tuhan, kenapa? Langsung bilang, Tuhan aku percaya bilur-bilurmu aku disembuhkan. Firman Tuhan mengatakan oleh darah Yesus aku disembuhkan. Aku tengking penyakit. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan doa orang benar. Siapa orang benar? Kau kawan. Bukan doa pendeta yang besar. Amin. Bukan doa pendeta yang ajaib. Doa orang benar. Siapa orang benar? Kita yang telah dibenarkan di dalam Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudara, zaman kita adalah zaman short video, short focus, but long impact. Video pendek, fokus pendek, tapi dampak panjang. Seringkali saya menemukan video hanya 2 menit, tapi dapat menyesatkan orang dari iman Kristen dalam jangka waktu yang sangat lama sampai dia dicerahkan kembali atau bahkan tidak sama sekali. Saudara-saudara, memang ada ayat Alkitab yang berkata bahwa murid-murid akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas murid-murid. Tapi apa kuasa yang dimaksud di situ? Ini yang seringkali saya heran ya. Ada satu ayat jelas berbicara mengenai A, tapi diselewengkan menjadi B, dan orang-orang masih aja teriak amin haleluya. Kalian baca ayat itu, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Apakah hanya selesai sampai di situ? Tidak. Kelanjutannya dalam ayat itu langsung memberikan kepada kita informasi apa maksud kuasa itu diberikan. Bukan untuk menyembuhkan penyakit, bukan juga untuk menyembuhkan isi dompet kita, tetapi apa? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa yang dimaksud adalah kuasa memberitakan Injil, kuasa menyatakan kebenaran Tuhan di dalam dunia, kuasa Roh Kudus yang akan mampu mempertobatkan seseorang ketika ada orang percaya menginjil. Saudara-saudara, ketika seseorang bisa bertobat kepada Yesus, itu sama sekali tidak bergantung kepada kemampuan retorika seseorang, enggak. Petrus, siapa dia?
Dia hanya seorang nelayan tadinya. Tapi ketika Roh Kudus turun atas dia langsung berkhotbah, menginjil, dan 3.000 orang bertobat. Apakah karena kehebatan Petrus? Tidak, melainkan karena kuasa Roh Kudus atas Petrus. Saudara-saudara, lu sakit apa hari ini? Lu percaya Yesus? Silakan lu dengan iman seyakin-yakinnya teriak-teriak seperti yang disuruh pendeta tadi. Aku sembuh, aku pulih, aku kuat di dalam nama Yesus. Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Lu sakit ya? Ya berobat ngap. Yesus aja akui orang sakit butuh tabib. Yesus akui. Nah lu ngajari sembuh dengan cara teriak-teriak. Lu lagi melarat gak ada uang. Bukan teriak-teriak, kerja. Kalau gak mau kerja ya ada kami. Saudara-saudara, Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 20 berkata, Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Trofimus ini siapa? Trofimus ini adalah rekan penginjilan Paulus. Dia orang percaya, orang Kristen mula-mula, dan mungkin adalah salah satu orang yang menerima Injil pertama kali dari para rasul di Yerusalem di hari Pentakosta, di hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul. Saudara-saudara, ini orang bukan Kristen kemarin sore. Trofimus ini, dia Kristen dari kemarin dulu 1000 tahun yang lalu. Tapi dia sakit. Paulus nggak suruh dia teriak-teriak sembuh. Paulus tinggalkan dia di Miletus. Saudara-saudara, kalau Anda sakit, kalau Anda kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tuhan mengajar kita apa? Berdoa dan bekerja. Lakukan sesuatu. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan menemukan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Banyak pendeta-pendeta yang kurang belajar hapus ayat itu dan menggantikan dengan ayat yang baru. Bunyinya, percayalah dan teriak-teriaklah maka akan diberikan, menemukan, dan dibukakan. Pak Pendeta, sudah ya, tinggalkan aja ajaran ngawur seperti itu. Bertobat. Ya, sebagai sama manusia, saya minta kepada kalian pendeta-pendeta yang suka mendengung-dengungkan ajaran teriak-teriak seperti itu di medsos, saya minta mari tinggalkan ajaran itu dan tinggalkan praktik itu. Kita kembali kepada iman yang rasuli, yang alkitabiah, agar domba-domba Tuhan yang mau minum air dari media sosial internet itu nggak minum air beracun dan mati keracunan, tapi selalu tersedia air yang manis, yang murni, yang menyegarkan. Ajarlah orang-orang Kristen untuk hidup dalam iman yang sehat, yang bergantung pada Tuhan dan memiliki tindakan iman yang benar. Kita kan selalu bilang kan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita harus beriman, percaya, tapi juga bertindak, bukan cuma teriak-teriak. Ketika sehat, rajin berdoa dan menjaga kesehatan. Ketika sakit, rajin berdoa. Berdoa ya, bukan teriak-teriak seolah-olah Tuhan itu babu yang bisa diteriaki. Babu aja nggak boleh kita teriaki, apalagi Tuhan. Jadi rajin berdoa, minta pada Tuhan, dan pergi ke dokter kalau sakit. Sekarang sudah ada BPJS, jadi nggak ada lagi alasan nggak ada uang buat ke dokter. Kalau ada masalah keuangan, tetap rajin berdoa dan cari pekerjaan. Kalau udah ada pekerjaan, tapi ada kebutuhan yang mendadak dan gak ada uang, jangan langsung ke pinjol. Coba komunikasikan dengan teman-teman, siapa tahu mereka bisa bantu tanpa harus pakai uang. Kalaupun pakai uang, bunganya nggak akan tinggi-tinggi amat. Banyak cara dan solusi bijak yang Tuhan bisa sediakan bagi orang yang berdoa dan mencari di dalam Tuhan. Gak perlu teriak-teriak, karena semalam suntuk pun kita teriak-teriak. Orang sakit perlu tabib. Dan masalah akan selesai kalau ditangani, bukan diteriaki. Oke, sekian video saya. Teman-teman mohon bantu subscribe, like, dan share video saya. Tuhan berkati.